Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sertifikat Vaksinasi Internasional atau International Certificate of Vaccination atau ICV. Baiklah, jadi anggota kelompok 5 itu beranggotakan saya, Julia Putri Hayuni. Saya Nadia Priscilla Putri. Saya Melika Yunita. Dan Kupiati Okta. Vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu dan atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu yang dilakukan oleh klinik KKP, klinik atau rumah sakit yang memenuhi persyaratan. Dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat izin praktik. Persyaratan bagi klinik KKP, klinik, atau rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi. Yang kedua, memiliki fasilitas manajemen rantai dingin atau COVID sesuai standar. Yang ketiga, memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memiliki sarana dan prasarana sistem manajemen teknologi informasi yang terhubung secara daring. Jenis vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri. Dokter yang akan melakukan vaksinasi terlebih dahulu harus menginformasikan mengenai jenis vaksinasi yang diwajibkan sesuai dengan negara yang akan dituju. Pada saat vaksinasi ditemukan, adanya kontraindikasi terhadap vaksin yang akan diberikan. Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional tersebut diberikan profilaksis. Pemberian profilaksis juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit menular yang belum ada vaksinnya. Sedangkan pengertian dari profilaksis adalah suatu tindakan medis yang memberikan obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam hal vaksinasi berdampak terjadinya gangguan kesehatan yang merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian kasus terhadap pasien diberikan pengobatan dan perawatan. Sertifikat vaksinasi internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi atau profilaksis berhak memperoleh sertifikat vaksinasi internasional dikeluarkan oleh klinik KKP, klinik atau rumah sakit dan harus ditandatangani oleh yang pertama, dokter yang ditunjuk kepala KKP, pimpinan klinik, atau direktur kepala rumah sakit. Yang kedua, orang yang telah diberikan vaksinasi atau profilaksis. Sertifikat vaksinasi internasional juga harus diberi cap KKP, cap klinik, atau cap rumah sakit sesuai tempat dikeluarkannya sertifikat vaksinasi internasional. Jika orang yang telah diberikan vaksinasi atau profilaksis berada di bawah pengampuan, sertifikat vaksinasi internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya. Sertifikat vaksinasi internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik sertifikat vaksinasi internasional meninggal dunia, ada koreksi, ada bagian yang dihapus, dan ada bagian yang tidak diisi, atau masa perlindungan vaksin telah habis. Setiap pelayanan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional dikenakan biaya sesuai tarif penerimaan negara, bukan pajak. Orang yang datang dari negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi internasional atau sertifikat vaksinasi internasional yang ditunjukkan tidak valid dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan.
Orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi internasional atau sertifikat vaksinasi internasional yang ditunjukkan tidak valid harus dilakukan vaksinasi atau profilaksis, penundaan keberangkatan, dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Klinik KKP, klinik atau rumah sakit wajib mencatat pemberian sertifikat vaksinasi internasional dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal. Nah, pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan sertifikat vaksinasi internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, melibatkan Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota setempat untuk meningkatkan mutu pelayanan vaksinasi dan kinerja penerbitan sertifikat vaksinasi internasional serta tertib administrasi. Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan rekomendasi pencabutan izin apabila terdapat pelanggaran berupa pemalsuan terhadap sertifikat vaksinasi internasional dapat dikenai sanksi pidana. Sertifikat vaksinasi internasional ini adalah alur pemberian sertifikat vaksinasi internasional atau International Certificate of Vaccination atau ICV, di mana pemohon vaksinasi akan melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana wanita usia subur itu melakukan tes kehamilan. Kemudian pada saat pemeriksaan kesehatan itu, jika terjadinya kontraindikasi, maka harus mendapatkan surat keterangan dari dokter ahli, dan kemudian tidak divaksinasi, itu memiliki dua pilihan, tidak diprofilaksis dan melakukan profilaksis. Kemudian yang tidak diprofilaksis itu meminta surat keterangan kontraindikasi. Nah, sedangkan orang yang dilakukan profilaksis itu melakukan pengisian buku ICV, kemudian buku ICV-nya ditandatangani oleh pemohon, entry dalam aplikasi barcode, kemudian penandatanganan ICV oleh pejabat berwenang, kemudian pemberian cap dan pencatatan dan laporan. Sedangkan untuk orang yang tidak ada kontraindikasi, itu dilakukan pemberian vaksin sesuai dosis, kemudian pengisian buku ICV, kemudian buku ICV ditandatangani oleh pemohon, kemudian memasukkan entry dalam aplikasi barcode, kemudian penandatanganan ICV oleh pejabat berwenang, pemberian cap, dan pencatatan dan pelaporan. Ini merupakan formulir 1 yang diisi pada saat pendaftaran. Dalam formulir ini diisi mengenai data-data dari pemohon. Next. Formulir 2 diisi pada saat pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi, yang juga berisikan data-data dari pemohon. Formulir 3 diisi pada saat pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi. Formulir ini diisi oleh petugas dan diverifikasi oleh dokter. Next. Ini adalah bentuk dari sertifikat vaksinasi internasional atau International Certificate of Vaccination atau ICV, di mana dia memiliki dua halaman, ada halaman depan dan halaman dalam, yang di mana dia terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Dan ini adalah bentuk dari keterangan kontraindikasi atau Certificate of Medical Contraindication of Vaccination, yang dimana juga terdiri dari halaman depan dan halaman dalam yang berisi dengan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Baik, selanjutnya yaitu belangko sertifikat vaksinasi. Jadi, belangko sertifikat vaksinasi internasional adalah lembaran berupa buku sertifikat vaksinasi internasional yang belum diisi oleh petugas yang berwenang. Belangko sertifikat vaksinasi internasional hanya dapat dicetak oleh Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, di sini terdapat tata cara pengadaan belangko sertifikat vaksinasi internasional atau ICV bagi klinik KKP, klinik, atau rumah sakit. Yang pertama, terdapat pengusulan. Yang kedua, pengambilan belangko sertifikat vaksinasi internasional. Yang ketiga, penyetoran ke kas negara. Yang keempat, penyerahan belangko sertifikat internasional kepada klinik atau rumah sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama, yaitu pengusulan.
Jadi KKP atau klinik atau rumah sakit menghitung kebutuhan belangko ICP dengan menghitung pemakaian. Kemudian mengajukan permintaan belangko ICP kepada direktur pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu pengambilan belangko ICP. Direktur Jenderal memberi disposisi kepada Direktur pada Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan belangko ICP sesuai permintaan yang disampaikan. Setelah menerima ICP, KKP segera mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran ICP melalui aplikasi SimCaspel. Setelah dilakukan pengambilan belangko ICP, kemudian dilakukan penyetoran ke kas negara. Jadi klinik atau rumah sakit melakukan koordinasi dengan KKP terkait kebutuhan belangko ICP dan KKP, menyiapkan belangko ICP yang akan diserahkan ke klinik atau rumah sakit. Klinik atau rumah sakit segera mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran ICP melalui aplikasi SimCaspel. Klinik atau rumah sakit melakukan koordinasi dengan KKP untuk pembuatan kode billing PNBP atau belangko ICP yang diterbitkan. Berdasarkan kode billing yang telah dibuat tadi, klinik atau rumah sakit menyetorkan setiap transaksi ke kas negara melalui sistem informasi PNBP online atau Simponi. Nah, klinik atau rumah sakit melakukan rekonsiliasi dengan KKP setiap bulan terkait dengan jumlah uang yang disetorkan ke kas negara, jumlah dokumen ICP yang dikeluarkan, dan ketersediaan belangko ICP. Dan yang terakhir, yaitu penyerahan belangko ICP kepada klinik atau rumah sakit. KKP, klinik, rumah sakit memeriksa belangko ICP. Nah, KKP menyerahan belangko ICP kepada klinik atau rumah sakit. Kesalahan penggunaan belangko ICP tidak dapat diretur kepada KKP. Setelah menerima belangko ICP, klinik atau rumah sakit segera mencatat dan melapor penerimaan dan pengeluaran ICP melalui aplikasi SimCaspel. Nah, itulah tata cara dari belangko sertifikat vaksinasi. Jadi, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.